Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi bersama Pak Pamuji. Mudah-mudahan semua kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dan tak bosan-bosan saya ingatkan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini belum berakhir di manapun kalian berada, terutama ketika kalian berada di luar rumah. Baik, kita lanjutkan materi kita minggu yang lalu ya. Setelah minggu yang lalu kalian melakukan percobaan untuk membuktikan ya, salah satu cara ya untuk membuktikan kandungan suatu bahan makanan, yaitu kemarin yang kita uji adalah amilum dan vitamin C ya. Mudah-mudahan semuanya sudah mengerjakan dengan baik, dan hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang masih tentang sistem pencernaan makanan, yang sebetulnya ini adalah bagian kedua. Jadi kalian nanti harus bisa memahami jenis-jenis pencernaan pada manusia, kemudian juga mengenal organ-organ pencernaan pada tubuh kita, dan yang ketiga juga mengenal berbagai macam penyakit dan kelainan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan kita. Adapun kompetensi dasar yang melandasi materi ini adalah masih sama ya, pada KD 3.7, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan. Kemudian KD 4.7 ya, kemarin sudah kamu lakukan ya, yaitu menyajikan laporan hasil uji makanan yang terkandung dalam berbagai macam jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Itu adapun tujuan pembelajaran untuk materi hari ini adalah nanti setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian dapat pertama menjelaskan jenis-jenis pencernaan pada manusia, kemudian yang kedua mendeskripsikan anatomi organ pencernaan manusia, ketiga menguraikan proses fisiologi yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Jadi tidak hanya bisa mengenal, mendeskripsikan anatomi, tapi juga bisa menguraikan proses fisiologi yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Kemudian keempat menganalisis penyakit pada sistem pencernaan manusia, kaitannya dengan struktur dan fungsi organ-organ pencernaan kita. Itu ya tujuan pembelajaran. Adapun kita masuk kepada materi, yaitu tentang pencernaan makanan pada tubuh manusia. Pertama, kalian harus mengenal tujuan dari kita melakukan proses pencernaan makanan. Ya, pencernaan makanan itu tujuannya adalah untuk menghaluskan dan menyederhanakan bahan makanan sehingga siap diserap oleh tubuh. Jadi tujuan pencernaan itu menghaluskan. Menghaluskan itu identik dengan mengecilkan, memperkecil ukuran partikel-partikel makanan. Sedangkan menyederhanakan itu kaitannya dengan struktur kimia. Ya, struktur kimia dari yang kompleks dibuat menjadi yang sederhana melalui proses pencernaan ini. Jadi tidak hanya menghaluskan atau tidak hanya menyederhanakan, tapi keduanya harus termasuk di dalam tujuan dari pencernaan makanan pada tubuh kita. Ya, pada pertemuan pertama tentang sistem pencernaan, ya tubuh kita memerlukan 6 jenis bahan makanan ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta air ya. Namun dalam proses pembahasan pencernaan makanan ya, kita hanya membahas 3 jenis bahan makanan yang melalui proses pencernaan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk vitamin, mineral, dan air itu tidak melalui proses pencernaan sehingga tidak dibahas di bagian ini. Kemudian pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi 2 jenis ya. Ini saya kira bukan materi baru, pernah kalian pelajari sewaktu bangku SMP, kalau tidak salah kelas 8 ya. Ada 2 jenis pencernaan makanan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi ya, yang terjadi pada tubuh kita, dan beberapa jenis makhluk hidup tingkat tinggi itu melakukan pencernaan mekanik sekaligus pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dan kimiawi ini perbandingannya ya, dan pencernaan mekanik dan ini pencernaan kimiawi ya.
Perbedaan pertama adalah pencernaan mekanik bertujuan untuk menghaluskan, ya. Mekanik bertujuan untuk menghaluskan atau memperkecil ukuran bahan atau partikel makanan. Kemudian pencernaan mekanik itu menggunakan gigi dan otot-otot organ pencernaan, ya, bisa otot mulut, bisa otot lambung, ya. Ini kemudian juga berlangsung di mulut dan lambung, ya. Untuk pencernaan mekanik dapat berlangsung di mulut dan di lambung. Nah, kalau kimiawi bertujuan menyederhanakan bahan makanan menjadi sari makanan, ya, bertujuan untuk menyederhanakan bahan makanan menjadi sari makanan menggunakan enzim-enzim pencernaan, ya, menggunakan enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang ada pada saluran pencernaan kita, ya. Berlangsung mulai mulut, lambung, dan juga sampai usus itu berlangsung kimiawi, ya. Jadi ini kata kunci kimiawi adalah menyederhanakan makanan menjadi sari makanan. Jadi nanti kalau bahan makanannya berupa protein, masih ingat, nanti akan dipecah menjadi asam amino kalau protein, ya. Jadi protein itu sari makanannya dalam bentuk asam amino, jangan terbolak-balik nanti, ya. Karbohidrat berarti sari makanannya berupa monosakarida, bisa glukosa, bisa galaktosa, bisa fruktosa, ya. Kemudian lemak akan disederhanakan menjadi asam lemak dan gliserol. Itu jangan sampai lupa. Coba dilihat catatan pada pertemuan sebelumnya, ya. Itu jangan sampai terbalik. Bentuk sari-sari makanan dari karbohidrat, protein, dan lemak, ya. Organ pencernaan kita dapat dibedakan menjadi dua jenis, ya. Ada yang disebut saluran pencernaan nanti, ya. Dan satu lagi nanti ada organ pencernaan. Saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, ya. Kalau saluran berarti adalah tempat lewatnya, ya, tempat melintasnya, ya, larutan makanan, ya, mulai mulut sampai dengan nanti dibuang, ya, melalui anus. Kemudian nanti ada kelenjar. Kalau kelenjar berarti penghasil getah, bisa hormon, bisa enzim, atau bisa garam-garam, ya. Nah, saluran terdiri atas mulut, ya. Ini harus hafal, jangan sampai urutannya terbolak-balik. Kemudian esofagus atau kerongkongan, ya, ini kerongkongan. Kemudian ada lambung, ya, lambung. Ya, lambung itu letaknya di sebelah kiri tubuh kita, ya, sebelah kiri. Kemudian ada usus halus, ya. Usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, jejunum, maaf ini kurang M, jejunum, dan ileum, usus penyerapan, ya. Jadi ini usus halus di bawah lambung, ini usus halus sampai yang ini yang berada di bagian perut, ya, itu usus halus yang terbagi menjadi 3 bagian, usus 12 jari, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan, ileum, ya. Ini panjangnya kurang lebih 8 meter, ya, usus halus. Kemudian nomor 5 adalah usus besar, ya, ini yang berkerut-kerut, ya, ini usus besar, ya, atau kolon, ya. Kemudian rektum, ini rektum, poros usus, ya, ujung usus. Kemudian juga anus, tempat defekasi, ya, lubang pelepasan defekasi, ya, lubang pelepasan sisa pencernaan. Ini kemudian untuk kelenjar itu ada hati dan ada pankreas. Jadi hati dan pankreas itu merupakan organ pencernaan, ya, yang berfungsi sebagai kelenjar. Artinya kedua organ ini menghasilkan getah yang berperan dalam sistem pencernaan. Walaupun getah juga, ya, ada saluran yang berfungsi sebagai kelenjar juga, seperti lambung. Lambung ini juga menghasilkan getah. Usus halus juga menghasilkan getah, ya. Nah, kita masuk ke yang pertama, mulut, ya. Pada mulut terdapat beberapa organ yang membantu proses pencernaan, ya, ini mulut kita, ya. Ada gigi, ada gusi, kemudian ada anak lidah, ya. Kemudian ada lidah, ya. Ini pada mulut terdapat beberapa organ yang membantu proses pencernaan. Yang pertama ada gigi, ya, gigi. Kemudian yang kedua ada lidah, dan yang ketiga ada kelenjar ludah. Ini 3 organ yang ada pada mulut yang berperan penting dalam proses pencernaan makanan, ya.
Pertama, kita mengenali gigi kita, ya. Gigi berfungsi menghaluskan bahan makanan, ya. Dengan cara pertama mungkin makanan dipotong, kemudian dikoyak, ya, kemudian digilas, ya. Itu fungsi gigi. Kemudian nih struktur gigi, yang bagian yang menyembul ke permukaan itu namanya mahkota. Kemudian yang ada tertanam di gusi itu namanya akar gigi, ya. Kemudian bagian antara mahkota dan akar gigi ada bagian leher, ya. Ini, nah ini nih mahkotanya, ya. Mahkotanya biasanya di sini dilapisi oleh lapisan enamel, yang lapisan yang sangat kuat, ya, berwarna putih, ya. Kalau ini sudah terkikis, biasanya gigi kemudian akan cepat berlubang. Kemudian di bawah enamel ada, atau email, ya, itu ada dentin, ya, atau tulang gigi, ya, tulang gigi. Kemudian di bawah tulang gigi ada rongga gigi atau pulpa, ya, ini. Yang di dalam sini terdapat saraf dan pembuluh darah, sehingga kalau gigi berlubang akan terasa sakit dan juga akan mengeluarkan darah, ya. Ini. Kemudian ini tulang, ya, tulang rahang ini, gitu. Ini kemudian struktur gigi kita seperti itu. Kemudian ada rumus gigi, ya, karena gigi kita ada beberapa jenis, ya. Ada 4 jenis gigi paling tidak, ya. Ada gigi incisivus atau gigi seri, ya, yang ada di tengah, ya, baik rahang atas maupun rahang bawah. Kemudian ada caninus atau gigi taring, ya, biasanya jumlahnya 1, ya. Jumlahnya 4, ya, di rahang atas kanan 1, kiri 1, rahang bawah kiri 1, kanan 1 gigi taring, ya. Kemudian ada premolar, ya, geraham depan, dan ada gigi molar, geraham belakang, yang ukurannya besar, ya. Kemudian untuk susunan gigi dapat dibedakan menjadi 2 pada manusia. Ada gigi susu, gigi yang biasanya dimiliki oleh anak-anak, ya, mulai dari usia 1 tahun, ya, itu sudah mulai muncul gigi sampai dengan nanti usia 7 tahun, ya. Nanti perlahan-lahan gigi susu ini akan tanggal 1/1, ya, diganti dengan gigi dewasa permanen sampai usia kurang lebih usia SD, gitu, ya. Itu akan tanggal 1/1 digantikan gigi susu, ya. Untuk gigi susu akan digantikan gigi dewasa atau permanen. Nah, untuk gigi susu ini rumusnya, ya, gigi seri ini I itu incisivus, ini gigi seri. Pada rahang atas sebelah kiri itu ada 2, kemudian ini caninus, taring cuma 1, kemudian premolar atau geraham depan, ya, premolar ada 2, ya, sehingga ini ada 5. Rahang atas sebelah kiri, rahang atas sebelah kanan ada 5 juga, rahang bawah sebelah kanan ada 5, ini juga ada 5, sehingga gigi susu memiliki 20 gigi, ya. Kemudian gigi permanen, ya, gigi yang dimiliki oleh, ya, mulai SD, ya, sudah biasa akan berganti dengan gigi permanen. Itu sama, ya, rumusnya. Gigi seri rahang atas sebelah kiri 2, gigi taringnya 1, geraham depan 2. Nah, ini ada geraham belakang, ya. Kalau gigi permanen ada geraham belakang 3, ya. Rahang atas sebelah kanan pun sama 2, 1, 2, 3, ya, seperti itu, sehingga total pada gigi permanen yang dimiliki oleh orang dewasa itu memiliki jumlah 32. Dan kalau gigi sini sudah tanggal, maka tidak akan diganti lagi, ya. Maka peliharalah kesehatan gigi kalian. Insya Allah gigi kalian adalah gigi yang sudah permanen. Ketika tanggal itu tidak akan ganti, alias kalian akan mengalami ompong. Ya, pelihara gigi, ya, dengan cara rajin menggosok gigi secara teratur, ya. Kemudian untuk lidah, ya, fungsi lidah itu ada beberapa. Pertama, membantu bicara. Kemudian yang kedua merupakan indera pengecap, karena di permukaannya ada papilla, ya, yang merupakan reseptor kimia yang akan mendeteksi adanya zat kimia dalam larutan yang masuk ke dalam lidah.
Kemudian membantu meletakkan makanan saat mengunyah, sehingga kamu tidak usah menggunakan tangan untuk memindah-mindahkan makanan, karena ada lidah yang akan membantu meletakkan makanan, mau di sebelah kiri mau di sebelah kanan, itu yang meletakkan adalah lidah saat mengunyah. Kemudian yang keempat, membantu saat menelan makanan. Ini fungsi lidah. Kemudian kelenjar ludah, ya kalau tidak ada kelenjar maka mulut kita akan kering, ya. Kita punya kelenjar ludah ada 3 nanti, ya. Pertama, fungsi ludah adalah membasahi mulut, ya. Kemudian membantu menelan juga. Bayangkan kalau tidak ada ludah, kalau makanan tidak dibasahi oleh ludah, maka akan sulit kita menelan makanan. Kemudian yang ketiga, melindungi gigi dan infeksi bakteri, karena dalam ludah itu ada zat-zat yang bisa menghancurkan sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, sejenis lisosim, ya. Kemudian juga membantu proses pencernaan, karena di dalam ludah itu nanti ada enzim, ya. Nah, ludah itu dihasilkan oleh kelenjar ludah, di mana pada mulut kita ada 3 kelenjar yang memproduksi ludah, yaitu kelenjar parotis, ya, ini parotis yang paling besar yang bisa menghasilkan lebih dari 1 liter sehari semalam, ya, parotis, ya. Kemudian ada kelenjar submandibularis, ya, kelenjar yang ada di bawah rahang, ya, ini submandibularis, dan ada sublingualis di bawah lidah, ya, kelenjar yang ada di bawah lidah, ya. Nih. Tapi paling besar adalah parotis. Nah, parotis ini ada virus yang bisa menyerang parotis, yaitu nanti ada virus gondong, ya, namanya, nanti penyakit yang kita kenal namanya gondongan. Itu sebenarnya pembengkakan kelenjar parotis yang disebabkan oleh sejenis virus. Kemudian kita masuk ke proses pencernaan di mulut, ya, kita masih membahas mulut. Jadi di mulut itu terjadi pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi yang dibantu oleh ludah dan lidah, akan membuat ukuran makanan yang masuk ke dalam mulut akan menjadi lebih kecil atau halus, ya. Kemudian terjadi juga pencernaan kimiawi atau enzimatis, ya, karena dalam ludah terkandung enzim petialin. Enzim petialin itu adalah amilase mulut, ya, amilase yang terdapat di mulut yang mampu menghancurkan amilum, ya, yang merupakan polisakarida, ya, karbohidrat yang kompleks menjadi karbohidrat sederhana, maltosa, disakarida, ya. Polisakarida dihancurkan, disederhanakan menjadi disakarida, yaitu maltosa, ya. Ini amilum. Nanti dengan adanya petialin atau amilase mulut, amilum akan dihancurkan menjadi maltosa, ya, gula yang lebih sederhana, ya. Ini pencernaan di mulut. Kemudian nanti mulut kalau sudah makanannya halus, ya, dibasahi dengan ludah, maka nanti akan masuk ke dalam kerongkongan. Hati-hati, kerongkongan, bukan tenggorokan. Panjang kurang lebih 25 cm esofagus kita. Kemudian sepertiga, ya, esofagus. Jadi di leher kita ada 2 saluran, ya, ada saluran pernapasan yang di depan dan ada saluran pencernaan yang di belakang. Esofagus ini, kalau yang di depan ini bagian dari tenggorok atau trakea, ya. Sepertiga bagian atas kerongkongan kita itu terdiri atas otot lurik. Jadi sepertiga bagian atas itu ototnya adalah otot lurik, artinya otot lurik kerjanya kan di bawah kesadaran. Jadi ketika kita menelan makanan di bawah kontrol atau kendali kita, ya. Tapi 2/3 bagian bawah, itu bagian bawah sini, ya, itu terdiri dari atau disusun oleh otot polos yang kerjanya otomatik, ya, atau di luar kesadaran. Nah, kerongkongan nanti memiliki 2 jenis otot, ada otot yang memanjang dan otot yang melingkar, ya. Ada otot yang memanjang dan ada otot yang melingkar yang berkontraksi secara bergantian sehingga menimbulkan gerakan mendorong makanan agar masuk ke dalam saluran pencernaan berikutnya, yaitu lambung. Gerakan mendorong pada esofagus untuk mendorong makanan masuk ke lambung itu disebut gerakan peristaltik.
ya, itu akibat dari bergantian ya kontraksinya antara otot yang memanjang dan melingkar. Kita masuk ke lambung ya, setelah makanan dikunyah ya serta dibasahi ludah di mulut dan dicampur dengan enzim petialin dari kelenjar ludah, nanti akan masuk ke lambung melalui esofagus ya. Lambung, kita masuk ke lambung, terdiri dari 3 bagian lambungnya. Ada kardia. Kardia itu bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus ya. Biasanya di sini ada katup ya. Kemudian ada bagian fundus. Bagian fundus itu bagian yang menggantung ini, yang bagian yang paling besar ini fundus ya. Kemudian ada pilorus. Pilorus itu yang berbatasan dengan usus halus. Ini usus halus. Ini pilorus ya. Ini pilorus ya. Ini kardia. Ini fundus. Ini pilorus atau yang juga disebut tukak. Nah, lambung itu terdiri dari disusun atas 3 macam otot. Ada otot yang membujur ya atau memanjang, ada otot yang melingkar dan otot yang miring. Ya, ada otot yang miring. Memiliki 3 jenis otot ya, ada yang memanjang, ini memanjang artinya ke bawah, ya memanjang sepanjang lambung. Kemudian melingkar, otot yang melingkari lambung. Kemudian ada otot yang miring ya. Dinding lambung juga dilapisi oleh lapisan lendir yang disebut mukosa ya. Maka mukosa ini yang menyebabkan dinding lambung itu walaupun menghasilkan zat asam klorida yang ber-pH 2-3 tidak akan mengalami iritasi karena adanya lapisan mukosa ini yang dihasilkan oleh dinding lambung ya. Kemudian pada bagian pangkal yang berhubungan dengan usus halus terdapat katup. Nanti di sini ada nih sphincter pilorik atau katup, di sini ini ada katup ya. Yang ketika makanan sudah diaduk merata di lambung, maka nanti makanan akan di katup ini akan terbuka ya, kemudian makanan secara perlahan-lahan akan turun ke usus halus ya. Ini lambung kita, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Letaknya di sebelah kiri tubuh kita, lambung ya. Nah, pencernaan, bagaimana pencernaan di lambung ya? Di lambung makanan akan mengalami 2 jenis pencernaan, baik mekanik maupun kimiawi. Kemudian pencernaan mekanik dilakukan oleh kontraksi 3 jenis otot lambung ya. Tadi ada otot yang memanjang, melingkar dan miring yang mengakibatkan makanan menjadi seperti bubur ya. Jadi di dalam lambung makanan yang dari mulut akan diaduk-aduk oleh gerakan oleh kontraksi dari ketiga jenis otot lambung ini, sehingga nanti larutan makanan menjadi seperti bubur atau disebut kim ya. Kemudian pencernaan mekanik itu dapat terjadi karena bagian fundus ya, bagian yang menggantung tadi ya, fundus lambung, dindingnya bisa mensekresikan cairan atau getah lambung yang berisi antara lain 3 zat ini ya. Ada asam lambung atau HCl atau asam klorida, kemudian yang menghasilkan pepsinogen ya. Kalau ada belakangnya ada ogen, berarti ini adalah enzim yang belum aktif ya. Kemudian renin ya, renin ini enzim yang banyak terdapat pada lambung balita ya. Karena apa pada lambung balita? Karena kaitannya dengan fungsi renin nanti ya. Ini pencernaan di lambung ya. Pertama ada asam lambung tadi ya, yang dihasilkan oleh getah yang dihasilkan oleh fundus itu berisi asam lambung, memiliki pH 2-3, sangat asam ya, larutan yang sangat asam lambung itu. Tapi tenang, tidak akan melukai dinding, tidak akan mengiritasi dinding lambung karena dinding lambung tadi menghasilkan mukosa, lapisan lendir yang membuat lambung kita kokoh. Kemudian fungsinya pertama adalah membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian yang kedua mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Tadi pepsinogen adalah enzim yang belum aktif, akan diaktifkan menjadi pepsin. Kemudian menstimulus atau memacu pembukaan sphincter pilorus atau klep pilorus sehingga nanti makanan secara perlahan-lahan turun ke dalam usus halus. Jadi itu distimulus oleh adanya asam dari HCl ini. Kemudian juga menstimulus, merangsang sekresi getah pankreas. Jadi
keasaman pada lambung nanti akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan getahnya, yang tentu getah pankreas berfungsi penting dalam proses pencernaan. Kemudian renin, ya, tadi yang ada pada getah lambung ada pertama HCl, kemudian renin. Renin adalah banyak dimiliki oleh lambung balita. Jadi renin ini sekali lagi banyak dimiliki oleh lambung balita. Semakin tua ya manusia, maka reninnya dalam lambungnya akan semakin sedikit. Kenapa demikian? Karena renin itu kaitannya untuk mencerna susu, ya. Susu itu dikonsumsi oleh balita. Ya, maka ya susu ya memang baiknya dikonsumsi oleh balita karena masih memiliki renin yang bisa mengandapkan kasein. Ya, kasein itu protein yang ada dalam susu. Kemudian pepsinogen, ya, masih zat yang ada pada getah lambung tadi, ya, HCl, pepsin, renin dan pepsinogen. Merupakan enzim yang belum aktif atau zymogen. Nanti pepsinogen akan diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Baru nanti pepsin adalah fungsinya menghidrolisis protein, ya, menjadi pepton atau dipeptida. Ya, kalau protein kan polipeptida akan dihancurkan menjadi protein yang sederhana atau dipeptida yang namanya pepton. Lagi, pepsin menghidrolisis protein, memecah protein menjadi pepton. Demikian ya usus lambung, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti setelah lambung, makanan di situ diaduk sehingga menjadi seperti bubur, kemudian keasamannya merata di situ, maka nanti klep pada lambung pada pilorus akan terbuka, makanan berlahan-lahan akan masuk ke usus halus. Ya, ada duodenum, jejunum dan ileum, tapi masuk dulu ke bagian duodenum, ya. Pada usus halus terjadi dua peristiwa, yaitu pencernaan kimiawi dan juga nanti penyerapan sari makanan. Jadi ini dua peristiwa yang terjadi pada usus halus, ya, pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim, kemudian juga terjadi proses penyerapan atau absorpsi sari makanan, ya, atau penyerapan hasil pencernaan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, ada duodenum, usus 12 jari, ada jejunum atau usus kosong, ya, ini jejunum, dan juga ileum atau usus penyerapan, ya. Ini kita masuk duodenum dulu, usus 12 jari. Nah, ini usus 12 jari, panjangnya kurang lebih 25 cm, ya, usus 12 jari ini. Dan di sini nanti pada usus 12 jari juga merupakan muara nanti getah-getah yang berasal dari hati dan kantong empedu itu nanti masuk juga ke usus 12 jari, dan juga getah-getah dari pankreas, ya, yang akan masuk ke usus 12 jari. Maka di sini terjadi merupakan muara, ya, bermuaranya berbagai macam zat dari dinding usus halus itu sendiri, ya, dari dinding usus halus sendiri nanti ada menghasilkan getah, kemudian dari hati dan empedu juga menghasilkan getah, dari pankreas juga menghasilkan getah masuk ke usus 12 jari, ya. Kemudian nah, getah yang berasal dari kantong empedu itu apa, ya? Nanti getah yang berasal dari kantong empedu itu ada yang namanya garam empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak, ya. Kita tahu lemak tidak larut dalam air, sehingga agar dapat dicerna maka dia dilarutkan dulu dalam air, ya. Tegangan permukaannya dikurangi, baru nanti larut dalam air. Kalau setelah larut dalam air atau membentuk emulsi lemak, baru nanti lipase bisa bekerja. Kemudian apa yang dihasilkan oleh dinding usus halus? Jadi dinding usus halus duodenum ini sendiri menghasilkan getah, ya. Nah, getahnya berisi antara lain ada 2 jenis hormon, sekretin dan kolesitokinin, ya. Sekretin nanti akan merangsang pankreas menghasilkan getah, kolesitokinin akan merangsang hati mengeluarkan garam empedu. Kemudian selain menghasilkan 2 hormon ini, ya, dinding usus halus juga menghasilkan beberapa enzim, ada maltase, laktase, sakarase. 3 enzim ini adalah pencerna penghidrolisis disakarida,
sakarida. Kemudian menghasilkan juga enterokinase, menghasilkan juga erepsinogen. Ini berarti zimogen juga. Ini kemudian juga pankreas, apa yang dihasilkan oleh pankreas? Pankreas menghasilkan antara lain ada getah yang berisi ini ya, lipase atau stipsin. Ya, stipsin ini adalah limpase pankreas. Kemudian amilase menghasilkan tripsinogen atau tripsin yang belum aktif dan menghasilkan juga garam natrium karbonat. Dan juga ada dua hormon yang dihasilkan oleh pankreas nih, tapi hormon ini tentu tidak langsung dikeluarkan ke usus 12 jari ya. Tapi namanya hormon biasanya dimasukkan ke dalam darah, mengalir dalam darah. Ini ya pankreas, hati dan empedu dan dinding usus halus yang menghasilkan berbagai macam zat yang nanti akan bekerja pada duodenum atau usus 12 jari, dan juga nanti akan bekerja pada sepanjang usus jejunum, usus kosong. Nah, ini rangkuman untuk getah-getah pada usus halus ya, dan enzim-enzim yang terdapat, enzim dan hormon yang terdapat di dalamnya ini. Saya rangkum dalam tabel ini. Ya. Ini ada garam empedu tadi ya, dihasilkan oleh kantong empedu mengemulsikan lemak. Ya, kita tahu lemak tidak larut dalam air, sehingga agar dapat dihidrolisis oleh lipase harus diemulsikan terlebih dahulu ya. Mungkin contoh paling sederhana, kalau kamu mencampur minyak ke dalam air, minyak goreng atau minyak sayur ya, itu kan minyak itu tidak akan bisa larut dalam air ya, selalu dia akan memisah dari air, berada di atas permukaan air. Nah, untuk melarutkan gimana caranya? Gampang, kamu campur dengan larutan yang namanya emulsifier ya. Ya, larutan yang bisa menurunkan tegangan permukaan lemak sehingga nanti bisa bercampur dengan air. Apa contoh emulsifier ya? Kamu langsung ketika masukkan minyak sayur ke dalam air, maka agar bisa bercampur gampang, kamu campurkan deterjen ya, deterjen atau sabun ya, 1 sendok gitu ya, campurkan larut, kemudian diaduk, maka lemak atau minyak sayur itu akan larut dalam air dengan segera, karena deterjen atau sabun Sunlight gitu ya, pencuci piring itu bisa menurunkan tegangan permukaan lemak. Silakan dicoba di rumah, pasti akan hancur. Nah, ketika minyak sayur sudah larut dalam air, itulah yang disebut emulsi lemak, dan baru di situ nanti lipase bisa bekerja. Tapi tubuh kita kamu nggak usah makan deterjen ya atau minum Sunlight, karena tubuh kita, kantong empedu itu bisa memproduksi larutan yang berperan seperti deterjen itu atau yang disebut emulsifier. Kemudian juga pada dinding usus halus menghasilkan hormon sekretin yang akan merangsang pankreas mengeluarkan getahnya. Kolesitokinin menghasilkan hormon kolesitokinin ya, dinding usus halus menghasilkan hormon kolesitokinin yang akan merangsang getah empedu keluar. Kemudian juga masih dinding usus halus juga menghasilkan maltase, laktase, sakarase ya, erepsin, kemudian enterokinase ya. Ini silakan dibaca ini ya. Ada maltase itu menghancurkan maltosa menjadi 2 glukosa, laktase menghancurkan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, ini kan monosakarida ini. Kemudian sakarase menghancurkan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Ya, erepsin tadi keluar dalam bentuk erepsinogen belum aktif, nanti diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin, enzimnya aktif akan menghidrolisis pepton yang tadi dari lambung ya, dihancurkan menjadi asam amino. Enterokinase ini merupakan enzim pengaktif ya, mengaktifkan erepsinogen ya dan tripsinogen yang dihasilkan oleh pankreas. Kemudian lipase pankreas atau stepsin menghidrolisis lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Tentu lipid ini harus dalam bentuk emulsi lemak, lipid atau lemak. Kemudian amilase memecah amilum menjadi maltosa. Kemudian tripsin tadi dikeluarkan dalam bentuk tripsinogen, diaktifkan oleh enterokinase menjadi
sin, memecah protein menjadi asam amino. Kemudian garam natrium karbonat itu menetralkan keasaman larutan makanan dari lambung. Kita tahu makanan dari lambung berarti asam ya. Padahal enzim-enzim ini sebagian besar adalah bekerja dalam suasana netral atau bahkan basah ya, sehingga dinetralkan oleh natrium karbonat. Ini ya silahkan dibaca ya. Kemudian masuk ke jejunum, tadi di usus 12 jari ya. Larutan masuk ke jejunum, memiliki panjang kurang lebih 2,5 meter, berfungsi untuk melanjutkan pencernaan kimiawi yang berlangsung di duodenum ya, melanjutkan pencernaan kimiawi. Kemudian ileum memiliki panjang lebih kurang 3,6 meter, berfungsi menyerap sari-sari makanan. Jadi sinilah terjadi proses adsorpsi ya, 3,6 meter panjang ya, tersusun atas otot polos yang membujur dan melingkar ya. Permukaan dalam dilapisi oleh lendir atau mukosa. Permukaan dalam juga berlipat. Jadi permukaan usus ileum itu berlipat-lipat, tidak seperti pipa yang halus ya, yang rata, tapi ada lipatan. Nah, lipatan-lipatan pada usus penyerapan disebut jonjot. Nah, ternyata pada lipatan-lipatan ini ya, pada permukaan jonjot terbentuk villi. Villi itu juga lipatan lagi ya. Kemudian villi juga, di permukaan villi ada rambut-rambut halus yang disebut mikrovilli yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Karena usus halus kita harus bekerja efektif ya. Panjangnya 3,6 meter, tapi sebetulnya panjang sebenarnya ya tidak 3,6 ya, karena adanya lipatan pasti lebih panjang lagi untuk memperluas bidang penyerapan. Nah, ini seperti ini. Jadi ini usus halus, penampang usus halus kita. Kalau dipotong ya seperti ini, ada lipatan-lipatan ya, ini namanya jonjot. Kemudian ternyata di permukaan lipatan ini ada melipat lagi ya, ada melipat lagi. Nah, lipatan-lipatan ini namanya villi ya. Villi kalau di zoom, nah seperti ini villi kalau di zoom ya. Ternyata di sebelah dalam villi itu ada pembuluh, dua macam pembuluh ya. Ada pembuluh darah dan ada pembuluh kil, namanya pembuluh getah bening yang coklat ini ya. Kemudian ternyata kalau villi ini di zoom lagi, nah seperti ini, di permukaannya ada mikrovilli. Nah, ada mikrovilli permukaannya ya. Kemudian ini sel-sel epitel dari usus halus atau ileum. Nah, pada usus halus ileum inilah terjadi proses penyerapan atau absorpsi sari makanan. Kita tahu untuk sari makanan yang berbentuk monosakarida, yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa, serta asam amino ya, ini dari protein, kalau ini dari karbohidrat, nanti akan diserap ya oleh pembuluh vena porta hepatica yang biru ini ya. Ini vena porta hepatica ini akan menyerap, mengabsorpsi monosakarida dan asam amino. Nanti akan dibawa, namanya vena porta hepatica, akan dibawa ke hepar, ke hati ya. Di hati akan diperiksa dulu ya, apakah makanan ini mengandung racun atau tidak, atau mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh atau tidak. Akan dinetralisir dulu di hepar kita atau liver kita ya. Kemudian untuk sari makanan yang berupa asam lemak dan gliserol yang merupakan hasil pencernaan dari lemak, itu nanti akan diserap ke mana? Ke ini, pembuluh kil ya. Ini pembuluh kil, pembuluh yang merupakan bagian dari sistem getah bening. Nanti asam lemak dan gliserol masuk ke sistem getah bening, akan dibentuk lagi menjadi lemak. Nah, seperti ini proses penyerapan sari-sari makanan. Kalau sudah diserap, maka nanti sari-sari makanan diserap, maka yang ada di ususnya adalah tinggal sisa pencernaan. Nah, nanti sisa pencernaan itu akan masuk ke usus besar ya. Permukaan dalam tidak seperti usus halus, tidak ada lipatan atau villi, memproduksi lapisan mukosa, jadi ada lendirnya tetap ya, ada lendir. Kemudian memiliki panjang 1-2 meter usus besar kita. Pada bagian pangkal ya terdapat sekum atau usus bentu. Ini
Ada yang menyebut sekum, ada yang menyebut usus buntu, ada yang menyebut appendix, ya, appendix. Ya, kemudian pada bagian ujungnya, ini ujungnya itu terdapat poros usus, rektum, sama kemudian lubang pelepasannya namanya anus, lubang defekasi. Ya, ini usus besar kita, panjangnya lebih kurang 2 meter. Nah, usus besar terdiri dari 3 bagian. Ya, ada bagian yang naik, ya, ini kan dari usus halus masuk ke sini, usus besar naik, namanya bagian ascenden. Kemudian bagian transversum yang mendatar, dan bagian descenden yang menurun. Ya, mohon maaf. Ya. Kemudian fungsi dari usus besar itu tempat absorpsi atau penyerapan air. Jadi air yang masuk ke dalam saluran pencernaan nanti akan diabsorpsi, akan diserap di usus besar kita. Jadi sekaligus di sini diatur, ya, kandungan air pada tubuh kita. Kalau kita kekurangan air, dehidrasi sel-sel tubuh kita, maka tubuh kita akan menyerap air dari dalam saluran usus, ya, terutama di bagian usus besar. Ya, kemudian membentuk massa feses. Jadi massa feses dibentuk di usus besar. Kemudian terjadi pembusukan sisa pencernaan oleh adanya bakteri E. coli. Jadi di usus besar kita ada bakteri E. coli, ya. E. coli itu kolon, ya. Berarti bakteri ini adanya di kolon atau di usus besar. Bakteri ini ternyata nanti membantu proses pembusukan. Ya, dengan adanya proses pembusukan pada sisa pencernaan itu membuat feses atau sisa pencernaan kita menjadi lebih halus, menjadi lebih lunak, sehingga mudah untuk dikeluarkan nantinya. Dan juga ternyata dalam proses pembusukan ini, selain membantu proses pelembutan sisa pencernaan, juga ternyata terbentuk vitamin K, ya. Ini usus besar. Kemudian nanti kelainan pada usus besar, misalkan diare, ya. Diare itu biasanya adalah infeksi pada usus besar, sehingga usus besar kalau terjadi infeksi maka akan berkontraksi secara cepat, ya, akan berkontraksi secara cepat, bertujuan untuk mengeluarkan bakteri atau protozoa yang ada di sini, ya, untuk keluar. Tapi efeknya penyerapan air menjadi sedikit sehingga nanti fesesnya menjadi encer. Sebaliknya, kalau kondisi usus tubuh kita kekurangan serat, ya, jadi sisa pencernaan ini kekurangan sisa pencernaannya, ya, kurang serat, maka nanti usus besar kita kontraksinya akan lambat. Kalau lambat cenderung menyerap airnya besar, sehingga massa fesesnya menjadi kering, sulit untuk dikeluarkan. Itu yang namanya sembelit atau konstipasi. Itu, ya, itu dua keadaan, dua kelainan yang berlawanan. Baik, kita masuk ke bagian akhir. Perlu kalian kenal juga berbagai macam kelainan atau penyakit pada saluran pencernaan kita. Ada pertama ulcus pepticum, ini radang pada lambung, terutama pada bagian tukak, ya, karena biasanya ada zat-zat yang bisa mengiritasi lambung, misalkan alkohol, atau bisa juga disebabkan oleh kondisi psikis, ya, stres atau apa, itu bisa memacu nanti HCl yang berlebihan sehingga akan mengiritasi dari dinding lambung, terutama bagian tukak atau pilorus, ya. Kemudian ada konstipasi, sembelit tadi, ya, karena kurangnya serat pada sisa pencernaan sehingga usus besar kita menjadi lambat gerakannya, penyerapan airnya menjadi besar. Kemudian diare sebaliknya, ya, adanya infeksi pada usus besar sehingga usus besar kita berkontraksi, bergerak sangat cepat sehingga penyerapan airnya sedikit. Akibatnya sisa pencernaan atau feses kita kandungan airnya tinggi, ya. Biasanya diare kan gejalanya adalah dehidrasi, ya, karena terlalu banyak air yang dibuang. Kemudian ada parotitis, radang pada kelenjar ludah parotis, ya, atau disebut gondongan. Kemudian ada peritonitis, ini ada radang pada selaput rongga perut,
ya, peritonitis. Kemudian appendiksitis, appendik itu usus buntu, berarti kalau ada pis di belakang ini berarti ada radang pada usus buntu. Kemudian ada gastritis, radang pada dinding lambung. Kemudian ada sirosis hati atau pengerasan hati, biasanya karena pola konsumsi makanan kita yang tidak sehat, pola istirahat kita yang kurang, nanti menyebabkan hati kita bekerja berat sehingga mematikan sel-sel hati yang akan menyebabkan hati kita mengeras. Sirosis hati biasanya nanti akan berujung pada liver dan kanker hati. Kemudian ada heartburn, yaitu naiknya, di sini ada naiknya asam lambung ke kerongkongan sehingga terasa sensasi seperti tenggorokan kita itu terbakar, ya, karena naiknya asam lambung yang bersifat panas, ya, heartburn dan lain-lain. Itu ya kelainan pada penyakit pencernaan. Silakan dipelajari lagi lebih detail lagi di buku pegangan biologi kalian atau melalui sumber-sumber yang lain, karena penjelasan dari Bapak ini hanya merupakan penjelasan singkat dari materi-materi yang esensial. Ya, silakan untuk memperdalam lagi, silakan baca buku pegangan biologi kalian ataupun dari sumber-sumber lain. Saya kira cukup, ya. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian, ya, menambah pemahaman kalian terhadap materi ini, dan tentu untuk lebih meningkatkan prestasi kalian apalagi di masa pandemi COVID-19. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.